me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Srilan Anggreni, NIM 20 201010404. Saya dari Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Pendidikan Ekonomi semester 4. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedeayu Prabaparwati dengan NIM 20 20101040017 dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Rafika Dewi, NIM 2002-107-012. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, saya Nuzula Asmawati, NIM 20021070117. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 dari Universitas PGRI Madiun. Asas pemungutan pajak. Asas menurut falsafat hukum termasuk dalam maksim pertama dalam The Four Maxim yang dikemukakan oleh Adam Smith yang berbunyi an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation, yang terdiri dari 4 asas. Asas yang pertama yaitu asas equality adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, ada asas certainty. Adalah semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, ada asas confidence of payment. Adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalkan di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di wajib pajak menerima hadiah. Keempat, ada asas efisiensi. Adalah biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Setiap hukum tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Dari sini timbullah berbagai teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara dalam memungut pajak dari rakyat. Berikut ini akan dikemukakan teori-teori pajak yang menyatakan dasar keadilannya. Yang pertama, ada teori asuransi atau melindungi. Teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Menurut teori ini, negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatannya, dan keamanan jiwa juga harus bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seperti halnya perjanjian asuransi atau pertanggungan. Maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontrastasi terjadi secara langsung. Dalam kenyataannya, negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja jika masyarakat menderita kerugian. Selain itu, antara jumlah-jumlah pembayaran pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara tidak memiliki hubungan secara langsung. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori kepentingan. Apa itu teori kepentingan? Jadi menurut teori kepentingan tersebut, negara memungut pajak karena negara ingin melindungi kepentingan jiwa dan juga harta benda yang dimiliki oleh warganya. Namun sampai saat ini belum ada alat pengukurnya sehingga sulit untuk menentukan nilai pajak secara lebih tegas dan juga lebih tepat, sehingga menimbulkan keberatan-keberatan bagi warga negara tersebut. Contoh sederhana saja bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang dari ia bekerja maupun mendapatkan gaji dari suatu negara, maka seharusnya semakin tinggi pajak yang mereka bayarkan. Sedangkan semakin sedikit penghasilan yang ia dapatkan, maka pajak yang dibayarkan harus semakin sedikit.
Tetapi lapangan jaminan sosial membayar pajak yang lebih kecil dari si kaya, bahkan mungkin tidak membayar pajak sama sekali. Jadi banyak yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang miskin yang membayar pajak lebih tinggi daripada si kaya yang tidak membayar pajak sama sekali. Oleh sebab itu, karena keberatan-keberatan tersebut, teori ini makin berkurang penganutnya. Bahkan hingga saat ini, sangat sedikit sekali orang yang menggunakan teori kepentingan tersebut. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teori daya pikul, di mana teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungut pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu berupa hak untuk perlindungan atas jiwa dan hartanya, dan untuk keperluan ini diperlukan biaya, di mana biaya ini ditanggung oleh orang yang menikmati jasa tersebut. Menurut teori ini, kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup diri sendiri dan keluarga telah tersedia. Sebab hak asasi manusia yang pertama yaitu hak untuk hidup, termasuk jika dalam keluarga terdapat anak yang cacat atau orang yang jompo akan mempengaruhi daya pikul seseorang. Teori ini masih dipertahankan sampai saat ini. Kemudian yang keempat adalah teori bakti. Teori bakti ini juga sering disebut sebagai teori mutlak, di mana bahwa suatu negara berhak dan wajib secara mutlak untuk memungut pajak kepada seluruh warga negaranya. Dan sebagai warga negara, kita harus wajib untuk membayar pajak. Tujuannya agar perekonomian dan juga kepemerintahan di suatu negara tetap berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya biaya pajak yang diterima. Saya akan menjelaskan tentang teori asas daya beli. Menurut teori ini, fungsi dari pemungutan pajak jika dipandang sebagai suatu gejala yang ada dalam masyarakat bisa disamakan dengan pompa. Mengapa demikian? Karena dengan mengambil gaya beli yang ada dalam rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan yang nantinya akan kembali disalurkan untuk masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, karena bukan untuk kepentingan individu dan juga bukan untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri yang meliputi keduanya. Jadi teori ini menitik beratkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.